Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khusus untuk DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan tarung kita yang mana menurut schedule kita sampai pada bab yang paling sulit. Apa itu bab yang paling sulit? Yaitu qilatul i'tirad alal qadari, termasuk etika, termasuk toto kromo kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika kita, sopan santun kita kepada Allah taala ini tidak banyak kritik kepada qadar, takdir. Ini Pak, sulit ini Pak. Kenapa kok sulit? Ya, dalam kehidupan manusia itu gelem ora gelem, kudu gelem. Dalam arti kita ini akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan. Contohnya cobaan-cobaan, baik itu berupa bala, bencana, penyakit, ya segala macam. Nah, ketika kita kena kecelakaan, ketika kita kena tertimpa musibah, bisakah kita tidak mengkritik itu Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebaiknya ini tidak begini loh ini. Makanya ini kan termasuk rukun iman yang nomor 6. Nah, rukun iman yang nomor 6 itu kan beriman kepada takdir khairihi wa syarrih. Artinya baik ketentuan takdir bagus dan juga takdir jelek. Nah, ketika yang bagus mungkin kita rela, ketika yang bagus, yang enak kita ridho. Tapi ketika yang enggak enak, yang lagi apes, lagi sial, bisakah kita nerima dengan legowo? Itu masalahnya di situ. Orang yang keluar dari rumah kemudian tabrakan, dengkulnya copot, umpamanya tabrakan dengkulnya copot. Nah, kalau dia tahu bakal copot dengkulnya, kira-kira keluar nggak? Nggak keluar. Karena tidak tahu dengkulnya bakal copot, dia keluar. Nah, ketika terjadi itu kecelakaan, itu etika kita sama Allah Ta'ala cuma harus ngomong begini, qadarullah wa masya'a fa'al. Inilah sudah ketentuan, inilah sudah takdir, terserah Allah Ta'ala mau ngapain aja, monggo. Nah, kita tidak boleh ngomong kenapa kamu keluar. Loh, kok kenapa kamu keluar? Ngomong lungo atau lungo, mau pergi ya karena mau pergi keluar ya. Seandainya saya larang kamu, umpamanya sebelumnya kamu jangan keluar, kemudian keluar beneran. Seperti kalau anak kita itu naik pohon, kita ngomong sama anak kita, bapaknya ngomong, ibunya ngomong, jangan naik pohon nak, kan dipenging kan, udah dilarang kan, naik pohon jatuh.
Nah ini ibunya nggak boleh. Seandainya umpamanya apabila ini semua kalimat-kalimat yang berbau kritikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apakah bisa diedit? Bisa nggak? Kemudian setelah jatuh anaknya suruh naik lagi. Tadi kan nggak nurut. Sekarang nurut. Ayo sekarang kamu nurut. Bisa nggak? Ya ora iso. Tidak bisa. Nah, maka apabila terjadi seperti itu, kemudian sang ibu mengatakan seandainya umpamanya ini adalah ucapan yang berbau kritikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak tak kasih tahu, Pak. Bapak baca Quran surat Al-Anbiya. Di situ ada ayat yang orang jarang paham dan memang tidak paham. Sebabnya nggak mau ngaji. Umpamanya ngaji juga di pengajian tidur, jadi nggak paham. Umpamanya ini contohnya. Ya. Apa itu? Itu ayat qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita kembali ke sejarah Mongol, sejarah Tartar. Pasukan Tartar ini Genghis Khan itu pernah menguasai Baghdad. Di sana karena ini Mongol ini kebanyakan orang-orang yang kurang cerdas, orang geblek. Mereka porak-porandakan ngobrak-ngabrik Baghdad. Semua kitab-kitab itu dibuang di Sungai Furat. Semua wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh, sampai konon ceritanya itu dijadikan Quran itu ditaruh di leher-leher anjing atau babi. Ini ceritanya gitu. Lah ini ada seorang ulama berada di Mesir kejadian itu. Begitu dia dengar kejadian ini, dia mengatakan, "Ya Rob, wahai Tuhan, ya Allah, mengapa ini bisa terjadi? Di sana banyak anak-anak dan wanita-wanita yang tidak berdosa." Nah, karena begitu, Pak. Lah ini dapat impen, tahu impen? Dapat mimpi teguran dari Allah Subhanahu wa taala ulama ini, kamu gak usah ngurusi apa yang terjadi. Allah Ta'ala itu bebas pulsa, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang dia perbuat. Kenapa? Sebuah pertanyaan apakah sih yang tidak dimiliki Allah Ta'ala, apa yang tidak dimiliki Tuhan adalah kezaliman. Itu Tuhan tidak milik. Innallaha la yadzlimu misqala dzarratin. Allah Ta'ala tidak pernah mendolim. Nah dolim itu apa? Dolim itu wat usya ila ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi apa yang sudah terjadi itu benar adanya. Apa yang sudah terjadi itu cakep adanya, baik adanya. Kenapa? Tuhan tidak pernah iseng. Allah Ta'ala gak pernah iseng dan tidak ada ceritanya produk gagal. Jadi Pak, kesimpulannya saja sudah bisa disimpulkan. Kalau kita terjadi sesuatu, anak yang jatuh dari pohon, terus kemudian Bapak ngeritik, sebaiknya tidak jatuh. Loh. Itu yang terbaik memang yang harus jatuh, bukan terbaiknya gak jatuh. Nah, kalau Bapak kita ngedumel tidak terima dengan kejadian jatuhnya anak kita dari pohon, itu akan terjadi 3 masalah. 1, menolak fakta. Wong faktanya tabrakan, faktanya celaka, faktanya apes, kok kita minta tidak apes, tidak jatuh. Wong wis tiba. Tolong istibo. Nyatanya sudah jatuh, kok suruh tidak jatuh? Ini menolak fakta. Jadi Bapak mungkin di antara kita mungkin ada yang kecolok nih, mata kita kecolok linggis umpamanya nih. Terus suruh nggak kecolok, ya nggak bisa. Wong sudah kecolok, kok suruh nggak kecolok? Ya nggak bisa. 1, menolak fakta. 2, mengkritik Tuhan. Mengkritik Tuhan itu seakan-akan sebaiknya tidak kecolok, sebaiknya tidak jatuh, sebaiknya saya tidak gagal, sebaiknya saya tidak susah, sebaiknya saya tidak miskin, sebaiknya saya tidak kere, sebaik gitu. Lah ini kritik Tuhan. Yang ketiga, terakhir, mentiadakan hikmah. Dalam jatuhnya itu ada hikmah. Oh, karena gak pernah iseng. Dalam kecelakaan kita itu ada hikmah. Dalam kegagalan kita itu ada hikmah. Minimal kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu minimal. Supaya kita mengkaji ulang apa sebab kegagalan.
Ini pelajaran yang luar biasa. Ini masalahnya di situ. Jadi Pak, ini yang paling repot ya ini mengkritik. Kita kadang-kadang maunya enak melulu. Apes gak mau, pusing-pusing gak mau loh ya apa. Itu yang ada itu yang terbaik. Jadi kalau Bapak pergi gagal nih, usaha gagal, itulah yang terbaik buat Bapak. Kalau sukses itu yang terbaik. Kenapa? Tuhan tidak pernah iseng dan tidak ada ceritanya produk gagal. Itu ceritanya. Ya, cuma kadang-kadang manusia bisa menerima, kadang-kadang nggak bisa menerima. Lah kalau yang bisa menerima itulah yang cakep, itulah tuntutan syariatnya. Tapi yang nggak bisa menerima, ngedumel, nggak dapat apa, sudah apes malah dosa. Kenapa? Mengkritik. Maka dalam sebuah hadis terakhir, hadis qudsi dikatakan, aku adalah Tuhan semesta alam. Barang siapa yang tidak sabar dengan cobaanku, tidak ridho dengan ketentuanku, cari Tuhan selainku. Kan ya begitu, suruh cari. Mana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di alam ini? Itu masalahnya di situ, Pak. Jadi kesimpulannya di pelajaran pagi ini, etika kita kepada Allah taala tidak mengkritik atau menerima dengan legowo atas takdir yang Allah tentukan. Saya kira ini takdirnya teh datang, begitu terima dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.